Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, channel yang bisa bikin kamu tambah pintar. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan alat yang namanya mikroskop. Nah, maka dari itu kita harus belajar cara menggunakan mikroskop. Tapi sebelum itu kita harus tahu bagian-bagian dari mikroskop tersebut agar kita tahu dan tepat cara menggunakan mikroskopnya ya, seperti itu. Dan selain itu kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara mengetahui bagian ataupun struktur pada makhluk hidup. Terutama pada video kali ini kita akan tahu struktur pada tumbuhan ya. Jadi kalau penasaran tetap terus tonton video ini sampai selesai. Oke, di sini udah ada sebuah mikroskop ya. Ini jenis mikroskopnya itu adalah mikroskop cahaya. Jadi untuk melihat suatu benda yang akan kita amati itu harus bersumber dari cahaya gitu ya. Intinya jadi memerlukan cahaya untuk melihat benda yang akan kita perbesar ya. Nah, di sini langsung aja ke bagian-bagian dari mikroskopnya. Nah, di sini bagian atas ini ada yang disebut dengan lensa ya. Ini namanya lensa okuler. Di mana lensa okuler ini ada di bagian atas dari mikroskop. Nah, tujuannya ini untuk melihat objek kita langsung oleh mata kita. Jadi cara melihatnya bisa langsung di sini ya. Melihatnya dari atas sini dengan menggunakan lensa okuler. Nah, untuk lensa okuler sendiri ada beberapa pembesaran. Di sini ada yang 10 kali, ada yang 5 kali, dan ada yang 12 kali. Ya. Ini ada yang 12 kali ya. Jadi kita akan coba dulu misalnya yang 5 kali dulu ya, 5 kali dulu. Nah, disimpannya di sini. Ya, ini tabung lensa okulernya. Terus di sini ada yang ini yang bisa diputar-putar. Ini namanya pengatur kasar. Jadi kalau misalnya untuk memfokuskan benda, ini bisa diputar. Nah, jadi yang bawah ini akan turun. Oke, selanjutnya itu ada yang disebut dengan pengatur halus. Nah, pengatur halus itu ini, yang bagian ini. Ini namanya pengatur halus, gunanya untuk memperjelas benda ketika benda itu sudah terlihat tapi masih buram. Nah, dijelaskan oleh ini pengatur halus. Nah, terus di sini yang bawah bisa diputar-putar. Ini namanya lensa objektif. Jadi lensa objektif itu lensa yang dekat dengan objek yang akan kita amati. Nah, di sini ada beberapa perbesaran ya. Di sini ada yang S40. Terus di sini juga ada yang S4 ya. Terus ada yang S10. Nah, ini akan kita gunakan bedanya seperti apa nanti kita akan praktekkan. Nah, terus di sini ada yang disebut dengan penjepit. Nah, ini penjepit itu untuk menjepit benda atau objek yang akan kita amati. Terus ini ada meja preparat ya. Ini gunanya untuk menyimpan objek, dan di sini itu ada lubangnya ya. Tuh. Ada lubangnya. Jadi ini lubang ini berfungsi untuk meneruskan cahaya yang nantinya ada di bawah ini, cermin. Kan karena ini menggunakan sumber cahaya, namanya juga mikroskop cahaya. Jadi harus memerlukan cahaya untuk melihat benda yang akan kita amati. Ya, ini cerminnya. Terus ini adalah bagian kaki mikroskop ya. Dan ini adalah bagian lengannya. Jadi bagian lengan ini yang kita pegang. Jadi cara memegang mikroskop itu seperti ini ya. Oke, sekali lagi disebutkan ya, ini yang atas itu namanya lensa okuler, terus ini namanya pengatur kasar, ini pengatur halus, ini lensa objektif, ini penjepit, ini meja preparat, ini lengan, ini cermin, dan ini bagian kaki mikroskop. Ya, itu adalah bagian-bagian dari mikroskopnya. Sekarang kita akan tahu bagaimana cara menggunakan mikroskopnya. Nah, yang pertama kita harus meletakkan mikroskop di daerah yang atau di tempat yang cukup cahayanya ya. Misalnya seperti ini, dekat jendela. Selanjutnya, misalnya kita harus menentukan dulu mau
pembesarannya mau berapa kali, mau 5 kali, mau 10 kali, atau 12,5. Jadi ini contohnya 5 kali ya, udah disiapkan. Oke. Nah, apa yang akan kita lihat? Langsung saja kita praktekkan ya untuk melihat jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini udah disiapkan jenis tumbuhan talas ya. Jadi kita akan potong bagaimana cara memotong ataupun menyayat yang nantinya kita akan lihat bagian jaringan pada tumbuhan talas ini. Ini bagian dahannya ya, dahan dari tumbuhan talas. Oke, kita langsung aja potong untuk nanti kita lihat di mikroskop. Oke, jadi ini mirip seperti kelas memasak ya. Kita akan memotong-motong bagian dari tumbuhan talas ini. Jadi ada beberapa cara untuk melihat bagian dari tumbuhan ya. Namanya itu adalah sayatan ya. Nah, ini disingkirkan dulu. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan sayatan sejajar ya. Sayatan sejajar itu sejajar dengan bagian dari jaringannya. Jadi caranya itu seperti ini. Ini bagian talasnya itu dipotong menjadi seperti ini ya, dipotong kecil. Nah, kemudian kita iris bagian atasnya seperti ini. Kita iris lagi bagian ininya karena ini yang akan kita lihatnya. Ya. Jadi ini ya yang akan kita lihatnya. Oke. Ini adalah bagian dari sayatan sejajar ya dengan jaringannya. Kemudian ada lagi satu lagi yang disebut dengan sayatan melintang atau tidak sejajar, horizontal ya. Kalau tadi yang sejajar itu namanya vertikal, sekarang yang horizontal. Nah, jadi tinggal langsung potong aja kalau yang horizontal itu seperti ini. Horizontal dengan tumbuhan ya. Nah, kan tumbuhannya seperti ini ya tingginya. Nah, kalau horizontal berarti ke sini ya, ke pinggir. Kalau vertikal berarti ke atas ya. Nah, vertikal itu ke atas. Nah, kalau vertikal itu dapatnya ini. Kalau horizontal, sayatan horizontal dapatnya ini bulat ya. Oke, langsung aja kita praktek melihatnya ya. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara melihat jaringan yang sudah kita sayat-sayat tadi ya, bagian tumbuhan talas. Nah, di sini udah disiapkan slide ya. Slide itu seperti kaca bening ya. Ini gunanya untuk menyimpan, sebagai tempat menyimpan atau wadah untuk untuk objek ya. Kan ini disimpannya harus sesuai dengan posisi dari lubang meja preparat ya, ini nih ya, ini ya. Dan langsung akan kita jepit menggunakan penjepit. Jadi gini, nah, simpannya seperti ini, pas di lubang ya. Selanjutnya kita akan menggunakan ini lensanya, tadi udah ditentukan lensanya 5 kali ya. Nah, pertama kita harus putar bagian ini apa namanya tadi, pengatur kasar. Ini bagian pengatur kasar itu ke depan seperti ini. Hati-hati jangan sampai mentok, nanti bisa-bisa si slide-nya bisa pecah. Ini harus sambil dilihat ya. Oke, selanjutnya kalau sudah menggunakan pengatur kasar, ini sudah terlihat gambarnya tapi masih belum jelas, jadi kita akan perjelas menggunakan pengatur halus ya, sampai jelas ya. Nah, ini gambar yang terlihat di mikroskop ya, seperti ini. Duh, susah ya ini kameranya. Pokoknya seperti ini gambar yang terlihatnya. Ini menggunakan lensa okulernya yang 5 kali dan objektifnya yang berapa ini? Yang berapa? Yang 10 ya. 10. Oke. Kita coba lagi, kita ganti. Nah, kita ganti menggunakan yang berapa? Yang 10 ya, yang 10 kali. Yang 10 kali ya. Yang 12,5.
Nah, ini yang 10 kali, ini ukurannya lebih besar lagi ya. Buletan-buletannya itu lebih besar tuh. Nah, nih kalau pakai kamera. Kalau terlihat pakai mata itu bagus. Ya. Bisa melihat pakai matanya itu bisa ditutup satu mata ya. Jadi difokuskan. Oke, itu ya yang 10 kali. Terus mau coba lagi yang 12 kali. Ini yang 12,5 ini tuh. Tadi bulatan-bulatannya lebih besar lagi ini ya. Kalau misalnya dilihat pakai mata itu lebih jelas ya. Karena ini susah melihatnya pakai kamera. Ya, jadi harus dicoba langsung oleh kalian untuk melihatnya, yaitu menggunakan sayatan yang apa tadi? Yang vertikal. Sekarang yang horizontal. Horizontal ya. Simpan aja di sini. Nah, kita lihat lagi. Nah, gini, udah kelihatan. Nah, ini kalau pakai yang apa? Yang 10 kali. Aduh. Yang 10 kali itu jaringannya kelihatan ya. Ini untuk ini untuk yang sayatan vertikal ya. Kelihatannya seperti ini jaringan pada tumbuhan talasnya. Nah, kelihatannya seperti ini kalau sayatannya yang tuh, ini bisa diatur ya, pakai pengatur kasar, pakai pengatur halus, ini bisa diatur. Jadi gitu ya cara menggunakan mikroskopnya. Jangan lupa kalau misalnya udah selesai, untuk mengambil slide-nya harus diangkat dulu dengan cara pengatur kasarnya dikebelakangkan seperti ini. Baru bisa diambil si penjepit, digeser penjepitnya untuk diambil slide-nya ya, seperti ini. Tadi ya yang dilihat dengan mikroskop yang 10 kali, tadi udah coba yang 5 kali juga ya. Meskipun kurang jelas ya nggak apa-apa ya, karena sulit kalau pakai kamera, jadi harus dilihat secara langsung oleh mata itu bisa ya lebih jelas. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara menggunakan mikroskopnya, terus bagaimana bagian-bagian dari mikroskopnya apa saja, dan kita udah tahu bagian ataupun jaringan pada tumbuhan talas ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.